I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain's never gonna stop. Timnas wanita Indonesia menjaringkan 16 gol dan poin sempurna hingga menjadi juara grup A Piala AFF U19. Timnas wanita Indonesia U19 melaju dengan mantap ke semifinal Piala AFF U19 2023 yang digelar di Indonesia. Kemenangan pada laga kontra Kamboja pada Minggu malam yang merupakan laga terakhir fase grup memastikan status Indonesia sebagai juara grup. Indonesia menang dengan skor telak 5-0 melawan Kamboja dengan gol yang dicetak Claudia, Awi, Ayunda, dan Bretseva. 9 poin sempurna dicatatkan tim racikan Rudi Eka ini sepanjang fase grup. Sebelumnya membantai Laos 4-1 dan Timur Leste 7-0. Babak semifinal Piala AFF U19 Wanita 2023 dijadwalkan terlaksana pada tanggal 13 Juli mendatang. Untuk lawan Timnas U19 Wanita Indonesia masih harus menanti siapa yang menjadi peringkat kedua terbaik antara grup B dan grup C. Selain gagah di klasemen grup A, Timnas wanita U19 juga menyumbangkan daftar top skor kejuaraan ini. Mereka antara lain Claudia Sineman dan Ayunda Anggraeni dengan masing-masing 4 gol, lalu Marcella Awi dengan 3 gol. Pelatih Timnas Indonesia U19 yaitu Bima Sakti mengatakan ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan orang tua dari Welber Liskot de Halim Jardim terkait pemanggilan ke skuad Garuda Asia. Bima Sakti meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Sebelumnya, orang tua Welber mengakui ada pemanggilan terhadap anaknya untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC Timnas U17 Indonesia. Orang tua Welber mengatakan bahwa seharusnya PSSI langsung menghubungi Sao Paulo selaku klub dari anaknya itu. Ia sangat menyayangkan PSSI malah menghubunginya. Nah, di sini Bima Sakti angkat bicara bahwa sebenarnya apa yang dilakukan PSSI ini untuk mencari data terlebih dahulu. Perlu diketahui, Welber merupakan pemain keturunan Brazil dan Indonesia. Darah Brazil didapatkan dari ayahnya yang bernama Elisangelo de Jesus Jardim dan ibunya dari Indonesia bernama Leian Halim. Nah, Welber dipanggil ke Timnas Indonesia U17, sementara PSSI belum menghubungi Sao Paulo karena memang harus mencocokkan datanya terlebih dahulu. Nantinya jika memang datanya cocok, maka PSSI akan mengirimkan surat resmi kepada Sao Paulo terkait pemanggilan Welber Jardim. Sejauh ini belum diketahui apakah Welber dipanggil ke Timnas Indonesia U17 atau tidak. Ya, kami memang sudah menghubungi beberapa pemain keturunan lewat orang tuanya, karena kami mau mendata terlebih dahulu. Tapi keluarganya sempat salah paham seakan kami langsung menghubunginya. Nantinya kalau sudah benar sesuai persyaratan punya keturunan Indonesia, baru PSSI mengirim surat resmi, kata Bima Sakti. Sementara itu, Bima Sakti memastikan akan ada 6 pemain keturunan yang akan mengikuti TC Timnas Indonesia U17 di Jakarta. Pemain keturunan Indonesia Finlandia Rolf Eren mengaku siap dipanggil PSSI untuk tampil di Piala Dunia U17 2023. Ia mengaku tertarik dan benar-benar akan senang jika mendapatkan kesempatan membela Timnas Indonesia U17 di turnamen akbar tersebut. Saat ini PSSI tengah gencar mencari pemain keturunan yang dapat memperkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Beberapa nama pun bermunculan termasuk Rolf Eren. Rolf Eren mengaku berdarah Indonesia Finlandia. Darah Indonesia berasal dari ibunya yang berasal dari Pasanggerahan Banyuwangi, Jawa Timur. Rolf Eren pun memastikan bisa membela Timnas Indonesia U17 karena sampai saat ini masih memiliki paspor Indonesia. Karena itulah jika ditanya apakah dirinya tertarik membela Timnas Indonesia U17, maka jawaban dari pemain berusia 16 tahun itu adalah iya. Ibu saya berasal dari Indonesia dan seluruh keluarga saya dari pihak ibu saya dari Pasanggerahan. Saya punya paspor Indonesia. Saya punya 2 paspor Indonesia dan Finlandia, cerita Rolf Eren kepada Instagram @ahmadreja85. Akun kerap membagikan berita soal pemain abroad. Akun @ahmadreja85 diketahui baru saja melakukan wawancara dengan Rolf Eren yang kini bermain untuk turun Palosira U17. Dari hasil wawancara tersebutlah diketahui bahwa Rolf Eren berminat untuk membela Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Ya, saya sudah mendengar berita tentang Piala Dunia U17 di Indonesia. Menurut saya tidak ada yang khusus selain menyenangkan, karena turnamen sebesar itu bahkan tidak selalu diadakan di negara sepak bola besar atau di Eropa, ungkap Rolf Eren. Rolf Eren sendiri bermain sebagai gelandang serang. Tentu ia layak mendapat kesempatan untuk diuji coba untuk melihat apakah pantas memperkuat Timnas Indonesia U17 atau tidak. I can hear the
Beberapa pemain abroad timnas Indonesia menunjukkan kebolehannya bersama tim masing-masing. Yang pertama ada pemain naturalisasi Rafael Struijk yang bersinar bersama ADO Den Haag di laga uji coba. Rafael Struijk mencatatkan 1 gol untuk kemenangan ADO Den Haag atas SV Venlo pada Sabtu 8 Juli 2023 dengan skor 4-0. ADO Den Haag unggul pada menit ke-16 melalui gol bunuh diri pemain SV Venlo Benjami El Amrani. Rafael Struijk yang dipasang sejak menit pertama mencetak gol pada menit ke-32. Selain itu, 2 gol ADO Den Haag dicetak oleh Abdel Balerbi pada menit ke-63 dan Saka Kamjenovic pada menit ke-88. Rafael Struijk hanya bermain 46 menit, ia digantikan oleh Rehmi. Kemudian pemain abroad timnas Indonesia lainnya yang bersinar ialah Sadir Ramdhani. Ia tampil apik saat membela Sabah FC melawan Kuching FC di Liga Super Malaysia pada Sabtu 9 Juli 2023. Sabah FC menang atas Kuching FC dengan skor 4-3. Sadir Ramdhani mencetak gol pertama pada menit ke-12 melalui sepakan bebas berkelas. Selain itu, Sadir Ramdhani menyumbang 1 assist. 3 gol lain Sabah FC dicetak oleh Raymond dan Stuart Wilkin. Sementara itu, East Victor mempunyai rencana untuk karir bek timnas Indonesia Elkan Bagot. Klub berencana meminjamkannya untuk mendapatkan menit bermain. Elkan Bagot pun dikabarkan setuju dengan rencana tersebut. Dan sama halnya dengan Elkan Bagot, kami pikir yang terbaik bagi Elkan untuk mendapatkan menit pinjaman musim ini. Dan Elkan setuju dengan rencana itu dan kami telah berkomunikasi dengan klub yang berbeda. Tidak ada yang terlalu dekat, tapi mudah-mudahan itu akan diselesaikan dalam beberapa minggu ke depan. Ada minat dari level yang berbeda untuk keduanya. Tidak ada yang disepakati, komunikasi datang melalui klub, terkadang melalui perwakilan mereka juga. Jadi kami akan melihat setiap kasus yang datang, kata pelatih East Victor Kieran Msikena. Pelatih asal Iran Mohammad Hashemzadeh baru saja membuat keputusan mengejutkan, yakni mundur sebagai juru taktik kepala timnas futsal Indonesia. Kabar mundurnya Mohammad Hashemzadeh sebagai pelatih timnas futsal Indonesia diketahui dari postingan Instagram pribadi sang pelatih pada Minggu 9 Juli 2023 malam. Terima kasih kepada Federasi Futsal Indonesia, selama 1 tahun saya melayani tim ini, serta rekan-rekan saya yang jujur, para pemain dan orang-orang Indonesia yang sangat baik. Selama ini saya berusaha melakukan yang terbaik, runner up di AFF dan SEA Games. Kami berhasil melewati babak penyisihan grup untuk pertama kalinya di kejuaraan AFC. Dan kami juga naik dari peringkat 11 ke peringkat 6 di Asia dan memiliki peluang tinggi untuk berprestasi di Piala Dunia 2024. Saya berharap kemajuan ini terus berlanjut untuk futsal Indonesia dan saya berharap yang terbaik untuk Indonesia, tulis Mohammad Hashemzadeh di Instagram resminya. Hingga video ini dibuat tadi pagi, belum ada alasan yang jelas mengapa Mohammad Hashemzadeh tiba-tiba memutuskan mengundurkan diri. Pria asal Iran tersebut diperkenalkan sebagai pengganti Kensuke Takashi pada 11 Maret 2022 lalu. Mohammad Hashemzadeh bekerja cukup baik dalam mengawal timnas futsal Indonesia. Saat ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas futsal Indonesia, Mohammad Hashemzadeh tercatat mampu bekerja dengan sangat baik. Di bawah asuhan Mohammad Hashemzadeh, timnas futsal Indonesia sempat untuk pertama kalinya berhasil lolos dari fase grup di ajang Piala Asia 2023. Meski kala itu langsung gugur di perempat final karena kalah dengan skor 2-3 dari Jepang. Pencapaian itu tetap patut diacungi jempol. Ada beberapa keuntungan yang akan didapatkan sepak bola Indonesia andai PSSI mengikuti saran Direktur Teknik Garuda Select Dennis West untuk membentuk timnas U14. Saran dari mantan pemain Chelsea itu sudah sampai ke telinga Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu pun menyambut positif petuah tersebut. Mendengar usulan dari Dennis West, Erick Thohir mengaku pihaknya akan membahas hal tersebut. Ia sepakat dengan Dennis West yang berpandangan bila untuk membentuk timnas yang oke, perlu persiapan sedini mungkin. Sebetulnya Indonesia juga pernah memiliki timnas U14, namun karena sifatnya kondisional atau dibentuk dalam waktu singkat untuk kompetisi tertentu, maka tidak berkelanjutan. Lantas, apa dampak positif jika PSSI membentuk timnas U14? Yang pertama, dorong kompetisi usia dini. Mau tidak mau PSSI mesti memastikan kompetisi usia dini berlangsung dan lebih tertata dan konsisten jika ingin membentuk timnas U14. Pasalnya hanya lewat kompetisi dan pembinaan yang tersusun rapi, maka suplai pemain timnas Indonesia U14 bisa terpenuhi dan berjalan. Yang kedua, pembinaan yang berjenjang.
Dengan memiliki timnas Indonesia U14, maka Indonesia berpeluang punya pembinaan yang berjenjang untuk menyuplai pemain-pemain ke level timnas lebih tinggi. Hal ini sudah terlihat di era kepelatihan Sintayong, di mana para pemain di level timnas U19 hingga timnas U23 bisa menjadi tulang punggung di timnas senior. Harapannya timnas U14 bisa menjadi penyuplai pemain berbakat dan potensial untuk mengisi timnas Indonesia di level lebih tinggi. Yang ketiga, wadah pemain keturunan. Semakin banyaknya pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri masuk ke pemberitaan, menunjukkan bahwa banyak talenta-talenta muda Indonesia dengan kualitas mumpuni. Hadirnya timnas U14 bisa menjadi salah satu wadah untuk menampung para pemain muda keturunan Indonesia. Kedepannya, para pemain ini berpotensi untuk memperkuat timnas Indonesia di level usia yang lebih tinggi. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan salam olahraga. I know that time can heal it all.